Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MDN Skill Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etiket gambar. Kelengkapan suatu gambar, salah satunya adalah dengan adanya etiket gambar. Etiket gambar itu apa? Mungkin banyak yang bertanya tentang etiket gambar. Etiket gambar ini nama lainnya adalah kepala gambar, ya. Serangkaian informasi atau keterangan yang terdapat dalam gambar teknik yang berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan gambar tersebut sesuai dengan standar aturan yang berlaku dan dapat dipahami oleh instansi atau perorangan. Jadi etiket itu istilahnya adalah identitas suatu gambar. Nah, suatu gambar biasanya kalau kita diberikan suatu gambar, yang pertama dilihat adalah identitasnya, etiketnya, ya. Di situ berisi apa? Berisi beberapa informasi, misalnya ada satuannya, ada skalanya, ya. Siapa yang membuat? Jadi gambar itu siapa yang membuat? Tanggal pembuatannya juga ada, tanggal revisinya juga ada, kemudian siapa yang merevisi atau siapa yang mengkoreksi itu juga ada. Kemudian juga ada lagi yang namanya proyeksi, ya. Proyeksi yang digunakan apakah proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Ya, kemudian ada instansi yang membuat itu juga sama. Ya, juga ada di etiket gambar. Nah, etiket gambar ini itu mempunyai format yang berbeda-beda, ya. Jadi tergantung dari standar yang digunakan. Mungkin kalian pernah melihat etiket formatnya seperti ini. Suatu saat melihat etiket seperti ini, itu memang diperbolehkan, ya. Jadi tidak ada aturan baku tentang etiket. Tetapi apa? Tetapi etiket itu harus memenuhi atau menampilkan beberapa identitas. Contohnya ada seperti tadi, ya, ada skala, ada satuannya, kemudian ada proyeksinya, ya, ada siapa yang menggambar, ada ukuran kertasnya dan seterusnya, ya. Nah, kemudian etiket gambar ini letaknya di mana, ya? Di gambar teknik itu letaknya di mana? Nah, di sebelah pojok bawah kanan, ya. Ini kalau posisi kertas gambarnya adalah landscape, ya. Jadi kalau misalnya landscape seperti ini, ya, baik A4, A3, ya, atau mungkin A2, tetap sama, ya, posisinya di pojok kanan bawah. Kemudian kalau posisinya portrait, sama juga posisinya di bawah pojok kanan, ya. Ya, ini karena panjang etiketnya sama, ya, dengan panjang kertasnya, ya, sehingga ini pas, ya. Intinya adalah di pojok kanan bawah. Nah, ini saya berikan contoh beberapa format etiket, ya, yang banyak kita jumpai, ya. Pertama adalah yang bagian atas ini, kita lihat. Nah, di sini di macam etiket ini itu biasanya judulnya, judul suatu gambar, ya. Misalnya menggambar poros, ya, ini ada poros, ya, ditulis. Kemudian ada skala di sini. Ya, skalanya berapa yang digunakan? Ya, 1:1, 1:2, atau 1:3. Kemudian digambar, ya. Digambar tanggalnya berapa, oleh siapa yang menggambar, ya. Misalnya yang gambar Wisnu S, ya. Tanggal berapa dia menggambar, tulis sini. Kemudian diperiksa, ya. Gambar itu diperiksa siapa, ya. Biasanya kalau di perusahaan ada yang menggambar, ada yang meriksa, ya. Sudah betul belum gambar teknik yang dibuat. Juga diberi tanggal di sini, ya, tanggal periksanya berapa. Waktunya juga sama, ya. Nanti waktu
periksanya dilihatnya juga dicantumkan siapa yang melihat. Juga sama sini ya, ada siapa yang melihat ya. Biasanya setelah diperiksa dari yang dilihat, yaitu siapa di sini. Kemudian di sini ada nomor ya, gambar nomor 1, job 1, ukuran kertasnya adalah A4 ya. Kalau nanti ukurannya A2 ya tulis sini A2 ya. Di sini ada tulisan SMK, ini diisi nama institusinya, misalnya perusahaan X yang menggambar ya tulis perusahaan X di sini ya. Untuk dimensinya ini panjangnya 185 ya, dengan ketinggian 14 tambah 26 ya, berarti 40 ya, dan seterusnya. Nah, ini masih etiket yang sederhana ya. Sebenarnya nanti masih ada juga dengan tabel informasi. Nah, etiket yang kedua ini ada lagi contohnya ya, panjangnya sama, kemudian untuk lebarnya kecil ya, ini hanya 25. Pertama di sini ada istilahnya proyeksi yang digunakan ya. Ini proyeksi Amerika. Ya, nanti kalau misalnya proyeksi Eropa ya nanti cantumkan di sini ya, otomatis gambarnya berubah. Kemudian ada skala. Ya, skala yang digunakan berapa? Ya 1/2, 1/3. Satuan ukuran ya milimeter atau inci ya, cantumkan di sini. Nah, satuan ukuran yang dicantumkan di sini adalah satuan ukuran yang mayoritas ya. Jadi kalau kalian gambar suatu komponen, ternyata mayoritasnya ukurannya dengan mili ya, tuliskan di sini mili. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ukuran dengan inci. Ya nanti ditampilkan di gambar tekniknya satuan incinya itu yang bagian mana. Tapi yang di sini adalah yang mayoritas milimeter. Kemudian di sini ada tanggal pembuatan gambar tersebut ya di sini. Gambar oleh siapa? Nah, di sini ada kelas ini SMK ya. Nah, di sini biasanya di sini ada nomor kartu pegawai ya, kalau misalnya di suatu perusahaan, atau kalau misalnya ASN ya, di sini ada nomor hidup pegawainya ya. Seperti itu. Diperiksa oleh siapa ya? Biasanya ini atasan dari yang menggambar ya. Atasannya dari yang menggambar. Kemudian di sini ada keterangan biasanya berisi informasi tambahan, tuliskan di bagian keterangan. Kemudian di sini ada SMK, itu adalah nama institusinya. Kalau di SMK ya tulis SMK, kalau di perusahaan ya tulis perusahaan. Kalau dari pemerintahan ya tulis misalnya dinas atau kementerian apa. Di sini adalah judul, ya judul gambarnya sama seperti di sini ada judul gambar. Kemudian sini nomor gambarnya, ya nomor berapa. Kemudian sini ada ukuran kertasnya, ukuran kertas yang digunakan. Ya, ini A4. Ya, ini beberapa contoh etiket ya. Biasanya sih yang sering digunakan adalah yang bagian bawah ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu banyak sekali format-format etiket yang ada. Nah, kemudian saya contohkan seperti ini. Nah, ini biasanya di perusahaan itu sudah menggunakan etiket yang seperti ini ya, yang lebih komplit. Nah, yang pertama di sini ada institut name ya, nama institusinya atau nama perusahaan, tuliskan di sini. Title ya, ini adalah judul gambarnya. Tadi sudah saya jelaskan, misalnya membuat poros ya kita tulis ini poros apa ya. Scale ini adalah skalanya. Nanti kalian tulis ini skala 1/1, 1/2 dan seterusnya. Drawn ini yang menggambar siapa ya, tulis tanggalnya, tulis namanya di sini, nama yang menggambar. Cek ini yang mengecek siapa yang memeriksa ya, tulis tanggal berapa memeriksanya, kemudian nama yang memeriksa itu siapa. Kemudian sini ada drawing number ya, itu adalah nomor gambar. Sangat penting nomor gambar ya, karena untuk arsip biasanya butuh nomor gambar supaya lebih mudah dalam pengarsipan. Kemudian di sini ada revisi ya, revisi itu terus ada nggak revisi dari saat kita diperiksa gambar tersebut, bisa ada revisi nggak? Atau dan jadi kemudian ternyata ada revisi bentuk, kita tulis ini revisinya berapa.
Kemudian kuantitas ya, quantity. Part name-nya, kalau dalam satu gambar teknik itu ada beberapa part yang digambar, tulis ya. Part nomor 1 itu namanya apa? Ya, part name-nya. Misalnya poros. Ya, jumlah porosnya berapa yang digambar? Ya, 2, tulis 2. Kemudian sini ada part kedua puli misalnya ya. Tulis sini ke atas. Ya. Kemudian material yang digunakan untuk poros itu apa? Ya, apakah aluminium, apakah besi mithril, ataukah yang lainnya. Kemudian ukurannya ya, ukuran material itu berapa, atau ukuran poros itu berapa? Ya, bukan ukuran detail di gambar ya, tapi ukuran material yang dibutuhkan itu berapa. Remark ending misalnya ada butuh tanda, ya, tanda khusus gitu ya. Nah, ini yang biasanya digunakan di perusahaan itu sudah lebih komplit ya. Untuk dimensinya pun sebenarnya hampir sama ini ya. Dan 5 ya hampir sama ya, 185, nanti ke atasnya menyesuaikan. Nah, kalau part name-nya itu banyak ya otomatis akan semakin lebar ya. Itu untuk beberapa contoh dari etiket gambar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komputer.